bongkar. Kalau tadi Bung Noel mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi akan memberikan klarifikasi, di forum mana ya kira-kira yang paling tepat? Pengadilan. Pengadilan. Pengadilan memang kita harus khawatir dengan pengadilan. Artinya akan harus datang ke kepolisian, datang ke KPK gitu? Ya nggak apa-apa. Bahkan Adili Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Gimana Pak tanggapannya? Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti enggak menanggapi itu seperti apa, Pak? itu enggak Seperti apa Pak menanggapi itu, tidak Pak? terbiasa atau gimana Pak? Biasa Ya aja itu atau kan gimana? cara mengungkapkan ekspresi. Nggak masalah. Susah ini, ya kan? Ini menjadi betul-betul memang Pak Jokowi ini menambah beban Pak Prabowo luar biasa. Pengadilan. Pengadilan memang kita harus khawatir dengan pengadilan. Artinya akan harus datang ke kepolisian, datang ke KPK gitu? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dan itu hal yang terhormat dan itu Oke. cara adab dalam berdemokrasi. Oke. Forum Oke. tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan. Oke. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan melakukan hal itu. Oke, baik, Bung Samad. Ini kabar baik dari Bung Noel ya, yang mengatakan mantan Presiden Jokowi akan datang kalau memang akan dipanggil oleh memberikan keterangan kepada KPK. Tapi masalahnya apakah KPK-nya bertindak? Ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi kalau buat saya ada satu dua orang yang tidak suka dan sebagainya itu biasalah ya, tinggal pintar-pintar bagaimana menyikapinya. Jadi buat saya berharap Pak Jokowi tetap saja dengan sekarang ini bekerja untuk membangun Indonesia ya. Ruwet. Pak Jokowi sekarang cemas. Ini kalau menurut saya ini baru namanya ngeri-ngeri sedap ini ya. Masyarakat melanggar mah jangankan kan misalnya pagar sampai 30 km lebih, curi kayu aja langsung hukum gitu kan, kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan, ini nunggu apa? Kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Jadi siapa yang merongrong NKRI? Koruptor, para oknum pejabat. Vandalisme dengan coretan Adili Jokowi belakangan ini bertebaran di sejumlah kota di Indonesia. Setelah Solo dan Medan, kini coretan tersebut muncul di wilayah Yogyakarta. Karena publik mulai mengungkit lagi penyebab dari seluruh kegelisahan ini, yaitu masih bercokolnya rezim atau dinasti Jokowi di dalam kehidupan politik kita. Terutama tentu dilambangkan dengan wakil presiden Pak Gibran yang legitimasinya tetap dipersoalkan oleh netizen tuh. Impactnya apa? Impactnya adalah beredarnya kembali atau bertambah meluasnya grafiti atau poster yang menuntut supaya mantan Presiden Jokowi diadili. Entah siapa yang pasang itu, tetapi dia meluas dan itu disambut gembira justru oleh rakyat, oleh publik. Jadi ada sesuatu yang sedang bergejolak sebetulnya yang kita sebut sebagai energi perubahan yang merupakan sisa-sisa energi untuk memastikan bahwa Presiden Prabowo itu bukan menjadi bagian atau penerus kebijakan Presiden Jokowi yang gagal juga dalam banyak hal. Dan Pak Prabowo mesti mengerti bahwa publik menuntut itu dan apa yang dituntut oleh publik memang masuk akal. Jadi sekaligus publik ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak punya problem dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu dilambangkan dengan hasil riset kuantitatif yang menunjukkan 80% lebih dukungan pada Prabowo. Tetapi harus dilihat juga sebaliknya bahwa itu artinya semacam permintaan pada Prabowo supaya berhenti atau melepaskan sepenuhnya atau kalau belum bisa dicicil kalau bisa sepenuhnya relasi politik dengan presiden sebelumnya, karena kebijakan Presiden Jokowi itu tetap dianggap punya banyak masalah. Karena itu poster-poster untuk minta Presiden Jokowi diadili itu juga sah secara etis. Banyak juga yang berkaitkan munculnya grafiti tuntutan atau sebaliknya itu ya, karena banyak muncul tuntutan grafiti mengadili Jokowi, maka kemudian ini muncul berbagai blunder yang mengakibatkan kekacauan karena ini dibuat oleh orang-orang Jokowi yang kini jadi menteri. Menurut Anda apakah ini ada upaya untuk mengacaukan pemerintahan Prabowo misalnya? Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah
para buzzer tuh yang mulai mengedit-edit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden ke-7 maksudnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keadaan semacam sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh. Tapi pancingan itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau Presiden Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang betul-betul bisa dieksekusi itu. Jadi semua janji pemberantasan korupsi harusnya dimulai dengan meninjau dari awal apa sebetulnya yang diinginkan rakyat. Rakyat menginginkan ada upaya untuk memperlebar petisi bahwa Jokowi harus diadili, dan petisi itu tumbuh secara digital atau bahkan secara fisik, kita lihat ditempel di mana-mana. Kan itu penanda bahwa ada yang nggak benar di dalam atau bukan yang benar, ada yang tetap digantung di dalam benak publik, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya isu ini akan terus berlanjut, dan pada saat yang sama kita mulai membaca bagaimana duel politik ini akan panjang tuh, dan itu akan membebani pikiran Pak Prabowo. Jadi selama kesibukan Presiden itu terhalang atau pada akhirnya terhalang oleh isu-isu yang sifatnya sensasional tetapi perlu ditanggapi substansinya, yaitu keinginan untuk diperlihatkan bahwa pemerintahan ini bukan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, walaupun sinyalnya sudah diberikan berkali-kali bahwa infrastruktur, proyek strategis Jokowi itu harus dievaluasi. Itu penanda bahwa akan ada jarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi orang menuntut lebih dari itu, yaitu kepastian bahwa kabinet hari ini adalah kabinet Presiden Prabowo, bukan kabinet titipan dari Presiden Jokowi. Saya kira sinisme itu ada di publik hari-hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.